أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أنعم بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية الأخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العظيم. Tak terasa kita sudah berada di Jumat keempat di bulan pertama dan di tahun 2025 Masehi. Rasanya baru kemarin kita masuk di tahun 2025. Namun hari ini kita sudah berada di pekan keempat, di Jumat keempat. Waktu terus berlalu. Tentu di antara kita ada yang telah melaksanakan ibadah Jumat ini terhitung ratusan kali. Dan mungkin juga ada di antara kita sampai hitungan ribuan kali telah melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Dan di setiap Jumatnya, siapapun yang bertindak menjadi khotib tentu selalu menyampaikan nasihat, menyampaikan sebuah pesan untuk kita semua, untuk selalu dan senantiasa meningkatkan kualitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang menjadi pertanyaan, sudah ratusan kali kita melaksanakan Jumatan, sudah ribuan kali kita melaksanakan Jumatan, mendengar wasiat takwa dalam pelaksanaan khutbah. Apakah ketaatan, keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala telah kita rasakan? Bagaimana kelezatan, kenikmatan dari bentuk ketaatan kita kepada Allah? Apakah sudah kita rasakan atau sama sekali belum bisa kita rasakan? Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib ingin menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi SAW, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." Hanya 3 golongan yang mendapatkan kelezatan hasil dari bentuk ketakwaan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apakah kita masuk kepada salah satu dari 3 golongan ini?
Itu bisa kita rasakan melalui hadis yang akan kami sampaikan. Maka golongan yang pertama kata Allah, kata Nabi, ayyakun Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Orang yang dapat merasakan hasil dari bentuk ketaatan selama ini di dalam hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah golongan orang-orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya lebih dari apapun dan siapapun. Hadirin yang dimuliakan Allah, tentu sebagai manusia kita memiliki orang-orang terdekat dalam kehidupan kita. Memiliki orang-orang yang kita sayang dan kita kasihi dalam kehidupan kita. Tentu yang selalu berada di sekitar kita adalah kedua orang tua kita. Adalah anak-anak kita. Tentu kita sepakat kita sayang dengan orang tua. Kita sayang dengan anak-anak kita. Tapi apakah kecintaan kita kepada kedua orang tua dan anak-anak kita lebih daripada kita cinta kepada Allah? Fakta di lapangan, jawaban ternyata kebanyakan kita masih banyak yang lebih mencintai kedua orang tua kita, lebih mencintai putra-putri kita dibanding cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu terbukti ketika anak kita selaku orang tua, anak kita menginginkan sesuatu. Contoh, ketika bersekolah, dikarenakan perjalanan yang jauh, meminta kendaraan kepada kita. Mungkin dalam kegiatan pembelajaran membutuhkan handphone, dia minta kepada kita. Dan permintaannya terkadang terlalu dipaksakan. Yang seharusnya kendaraan itu belum menjadi kebutuhan, handphone itu belum menjadi kebutuhan, meminta kepada orang tuanya, belikan kereta, belikan handphone agar aku bisa tetap sekolah. Tentu kita menginginkan anak kita cerdas dalam kehidupan. Maka apapun yang menjadi kebutuhan anak kita, tentu sebagai orang tua yang sayang, kita penuhi keinginannya. Asal dia ingin tetap sekolah. Segala apapun yang diinginkannya selama itu tujuannya untuk menjadikan pribadi anak kita pribadi yang baik, anak yang soleh, tentu kita akan menurutinya. Maka apakah kepada Allah dan Rasul-Nya telah kita buat sedemikian rupa? Tentu kalau ditanya kepada kita, jawabannya sampai saat ini kita belum banyak berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbukti 5 waktu sholat, mungkin kita masih ada melalaikan 1 waktu, 2 waktu. Ketika panggilan azan, terbukti kita masih bisa menunda sebentar. Masih ada waktu untuk melaksanakan sholat. Begitu juga kepada Rasul. Kita lebih mengidolakan manusia yang biasa. Mungkin sebagai seorang pemuda, seorang laki-laki, kita hobi yang namanya menonton bola. Dalam tim sepak bola kita punya karakter yang menjadi pedoman kita. Entah itu Messi, entah itu Ronaldo. Tentu dalam kehidupan kita mencoba mencontoh pribadi mereka. Mulai dari gaya rambut, mulai dari pakaian, semua kita contoh. Tapi kepada Rasul, mungkin kebanyakan kita belum bisa mencontoh kepribadian Rasulullah SAW.
Maka ini adalah golongan orang-orang yang pertama yang dapat merasakan manisnya hasil dari bentuk ketaatan serta ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya golongan yang kedua kata Nabi, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah. Golongan yang kedua yang merasakan manisnya iman, manisnya ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah golongan manusia yang mencintai sesuatu, tapi cintanya terhadap sesuatu tentu didasari karena Allah perintahkan untuk kita mencintai siapapun. Irhamu man fil ardh. Sayangi apa yang ada di seluruh muka bumi ini, kata Rasul. Yarhamu man fis sama. Dengan begitu, makhluk-makhluk yang ada di langit tentu dan pasti akan sayang kepada kalian. Hadirin yang dimuliakan Allah, tentu kita percaya salah satu intisari dari ajaran yang dibawa baginda Rasulullah SAW kepada kita adalah agar kita bisa saling menyayangi, saling mencintai antara satu dengan yang lainnya. Tapi perlu kita ingat, cinta kita tidak melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita mencintai sesuatu itu dilandaskan karena Allah. Kita membenci sesuatu itu juga didasari karena Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikumul qital. Diwajibkan atas kamu berperang, wa huwa kurhul lakum. Padahal perperangan itu pasti kita benci. Wa asa an takrahu syai'an. Terkadang kita tidak menyukai sesuatu, wa huwa khairul lakum. Padahal itu yang terbaik buat kita. Wa asa an tuhibbu syai'an. Dan terkadang kita mencintai sesuatu, wa huwa syarrul lakum. Padahal yang kita cintai itu adalah hal yang paling buruk untuk kita. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kita tidak mengetahui. Maka silahkan menyayangi siapapun. Silahkan menyayangi, mencintai siapapun. Tapi tentu rasa cinta yang kita bangun itu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk membenci siapapun silakan. Tapi tentu juga itu karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Benci terhadap sesuatu, benci terhadap seorang ketika dilandasi dengan lillahi ta'ala, didasari dengan perintah Allah, maka kita membenci bukan membenci pribadinya, melainkan membenci apa yang telah dia lakukan. Dan yang terakhir, golongan yang ketiga kata Rasul yang mendapatkan hasil dari bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ayyakraha ayyauda fil kufri. Bahwasanya kita membenci, kita kembali kepada kekafiran. Kama ayyakraha ayyubdafa finnar. Sebagaimana tentu kita benci ketika Allah masukkan kita ke dalam api nerakanya. Hadirin, kita sepakat siapapun kita yang saat ini melaksanakan aktivitas kita, apapun golongan jabatan yang kita punya, berapa banyak pun harta yang kita miliki hari ini, tentu di masa lampau pernah melakukan kesalahan-kesalahan, melakukan sebuah kemaksiatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Maka golongan yang ketiga, mereka yang pernah melaksanakan kesalahan, melakukan sebuah kemungkaran, mereka membenci untuk mengulangi kesalahan yang sama. Mereka tidak menyukai, mereka kembali berbuat mungkar, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka momentum di tahun baru ini mendekati pintu gerbang Ramadan, mari kembali kita berusaha menyucikan diri dan hati kita menyambut datangnya bulan Ramadan, agar pelaksanaan ibadah yang kita laksanakan di bulan tersebut mendapat berkah serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بالقدس فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة رسول الله أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أعلم بالصواب. أقيموا الصلاة.